يا أرحم الراحمين ارحمنا. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga Allah ridhoi. Alhamdulillah kita kembali akan mengkaji kitab Nashihul Ibad, karya besar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah memuliakan beliau, karena dalam kitab ini mengandung berbagai macam nasihat yang sangat berarti untuk kita. Kali ini ada satu nasihat dari sahabat baginda Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab, yang Allah meridhai beliau. Dalam nasihatnya mengatakan, innallaha katama syittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 hal dalam 6 perkara. Walaupun ini bukan selevel hadis, tetapi insya Allah nasihat dari beliau bersumber dari hadis baginda Rasulullah. Karena sahabat yang 4, sahabat terdekat dengan baginda Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, keempatnya merupakan orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah, yang ucapannya insya Allah mengandung kebenaran. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara. Apa itu? Yang pertama kata beliau, katama ridha fi ta'atin. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Ini perkara yang pertama. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Maksudnya adalah dalam ketaatan yang kita lakukan, melaksanakan ibadah dan lain sebagainya, tentu di dalamnya tersimpan keridhaan Allah. Artinya mencapai dan menggapai ridha Allah, ia tentu hanya bisa kita capai dengan bentuk ketaatan. Dalam ketaatan akan tersimpan ridha Allah. Jadi kalau kita selama hidup ini berbuat ketaatan, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya tentu Allah ridho. Tidak mungkin Allah nggak meridhoi ibadah kita. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, kalau niatnya tulus karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti di dalamnya tersimpan keridhaan Allah. Dan sering diungkapkan bahwa ridha Allah yang terpenting dalam kehidupan kita. Sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kalau itu bernilai positif, harus niatnya mencari ridha Allah atau mardatillah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji, umrah. Tapi semua aktivitas kita, usahakanlah niatkan mencari ridha Allah. Seorang bapak kepala rumah tangga, dia berangkat pagi mencari nafkah sebagai upaya menggapai ridha Allah. Seorang pelajar, dia berangkat ke sekolah mencari ilmu, mencari pengetahuan, niatkan mencari ridha Allah. Seorang pedagang yang menjajakan dagangannya dalam rangka menggapai ridha Allah. Seorang mubalik yang dia berdakwah di tengah-tengah umat dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau niatnya karena ridha Allah, insya Allah akan bernilai pahala. Tapi kalau hanya berniat ingin mencari duniawi semata-mata, sementara ridha Allah kita abaikan, kita kesampingkan,
khawatir yang kita lakukan tidak mengandung keberkahan. Di mencari ridha Allah. Bahkan seseorang, ini sering dikatakan ya, seseorang bisa masuk surga itu bukan karena ibadahnya semata-mata ya, tetapi karena ridha Allah. Sebab kalau kita banding-banding antara ibadah kita dengan surga, enggak sebanding. Tidak seperti orang jual beli barang dengan uang seimbang. Amal kita dengan surga enggak ada seimbangnya. Jadi yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga itu bukan amal ibadahnya, tapi karena ridha Allah yang diberikan kepadanya. Biarpun umpama nilai ibadah kita nggak seberapa, ya, sedikit barangkali, tapi kalau di dalamnya ada ridha Allah, insya Allah kita bisa mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah. Hidup akan menjadi malang kalau Allah nggak meridhoi semua aktivitas kita. Satu hal yang jelas dan pasti, kalau satu perbuatan sudah menyimpang dari hukum Allah, menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari yang Allah berikan melalui Al-Quran, jelas itu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Selama perbuatan kita positif dan bermanfaat, insya Allah di dalamnya akan mengandung ridha Allah. Tapi kalau sudah perbuatan yang tidak baik, yang merugikan orang, tidak mungkin kemudian di dalamnya tersimpan ridha Allah. Kita punya harta, pelit, bakhil, nggak mau berbagi. Mana mungkin Allah meridhoi harta kita. Kita punya ilmu, tapi kita disimpan untuk sendiri saja, nggak mau disebarkan kepada orang lain. Manalah mungkin Allah meridhoi ilmu yang seperti itu. Jabatan, kita memangku jabatan, tapi zalim, lupa dengan sesama, menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tidak mungkin dalamnya ada ridha Allah. Di setiap perbuatan yang bernilai baik, maslahat dan manfaat untuk orang lain, untuk dirinya dan orang lain, pasti insya Allah di dalamnya ada keridhaan Allah. Mardatilah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Satu. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia. Artinya, setiap maksiat yang kita lakukan, yang manusia lakukan, kemudian tidak berefek kepada bencana malapetaka, bukan berarti Allah nggak marah itu. Saya mabok tiap hari, nggak ada apa-apa tuh, katanya mau ada celaka, mau ada, nggak ada apa-apa. Oh, di kampung kamu, di kampung kami maksiat begitu banyak kok. Ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran, ada tempat mabok, nggak ada apa-apa tuh, katanya ada bencana. Nah, ini bukan berarti Allah nggak murka. Ya. Kalau satu kampung, satu komunitas, satu daerah yang di situ banyak maksiatnya, yang kemudian nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, nggak ada bencana, nggak ada malapetaka, bukan berarti Allah nggak murka. Hanya mungkin Allah menunda kapan saatnya murka Allah tiba. Satu hal yang jelas, semua maksiat itu akan ada resikonya. Nah, biasanya bencana yang ada, bencana yang terjadi, itu kena akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apabila terjadi berbagai macam kerusakan di permukaan bumi ataupun di lautan, yang semua itu adalah akibat dari tangan-tangan manusia. Yang kemudian dari akibat kejahilan, kezaliman manusia, turunlah bencana alam. Kalau satu kampung
yang maksiatnya sudah kelewatan dan keterlaluan, kemudian aman, damai, sentosa, nggak ada bencana di sana, bukan berarti Allah tidak murka kepadanya. Tapi Allah menyimpan kemurkaan itu. Allah simpan kemurkaan itu, dan satu saat nanti Allah akan berikan, menunggu waktu yang tepat. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, jangan sampai kita terlena. Allah nggak menegur kita, Allah nggak memberikan musibah kepada kita, kita anteng saja, bermaksiat terus tiap hari. Tenang saja, nggak ada apa-apa kok, Allah nggak murka. Kalau Allah murka, akan terjadi bencana tuh, nggak ada apa-apa itu. Saya tiap hari mabuk, tiap hari nenggeng, tiap hari teler, nggak berpenyakit tuh, tetap sehat saja tuh, nggak ada apa-apa. Nah, ini namanya orang menyepelekan, ya. Nantang Allah berarti, ya. Jangan pernah nantang azab Allah, sebab pasti terjadi. Hanya Allah menunggu waktunya, kapan saat yang tepat agar azab itu terjadi. Jadi di dalam kemaksiatan itu ada kemurkaan Allah. Dalam kemungkaran, dalam kejahatan, dalam kezoliman manusia tersimpan murka dari Allah. Hanya saja Allah memanage waktu kapan yang tepat murka itu dilampiaskan kepada manusia. Nah, kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita lalai karena Allah tidak segera memberikan peringatan. Ada mungkin, ya, kemaksiatan yang kontan Allah berikan balasan berupa bencana. Ada kemaksiatan yang Allah tunda pembalasannya itu. Jadi yang jelas semua perbuatan kita akan berbalas. Semua yang kita lakukan pasti akan menuai pembalasan dari Allah. Itu yang harus menyebabkan kita jangan menyepelekan akan kemurkaan Allah. Kita kadang-kadang dengan polisi takut, dengan Allah tidak takut. Ini kan repot itu. Takutnya hanya dengan atasan, tapi tidak sama Allah tidak takut. Jadi perbuatan korupsi yang terjadi di berbagai macam kedinasan di lingkungan bangsa kita, itu terjadi karena mereka hanya takut atasan, tapi nggak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, tidak akan pernah ada kejahatan sedikit pun yang kita lakukan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Rasa takut kita kepada Allah semakin menghilang. Kita di tengah-tengah kantor saat bekerja, jujur kita lebih takut kepada atasan kita daripada kepada Allah. Saat kita rapat misalkan, ya, saat kita rapat dengan bos kita, dengan atasan kita, dengan yang menggaji kita umpama di kantor itu, rapat. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba zuhur tiba. Beranikah kita izin kepada bos kita, atasan kita, untuk izin sholat zuhur? Yakin gak berani. Apalagi misalkan dalam rapat itu, atasan kita sedang marah-marah. Sedang marah kepada semua bawahan. Semua kita dimarahi satu ruangan itu. Azan zuhur tiba. Mampukah, beranikah kita izin untuk melaksanakan sholat zuhur, meninggalkan rapat itu? Atau kita lebih memilih mengikuti rapat dengan bos kita dibanding kita mengikuti seruan Allah? Nah, itulah dilema kita. Dilemanya kita lebih takut kepada sesama manusia, kepada atasan daripada kepada Allah. Sehingga banyak terjadi penyelewengan, penyimpangan karena kebanyakan manusia lebih takut kepada atasan, kepada bosnya, kepada yang memberinya dia gaji daripada kepada Allah, yang sesungguhnya Allah lah yang memberikan gaji kepadanya. Jadi Allah menyimpan kemurkaan dalam kemaksiatan kita.
Yang ketiga, wa katama Lailatul Qadari fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita cari ya. Biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjelang tibanya Idul Fitri. Dan baginda Rasul memberikan formula bahwa Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari yang terakhir, tepatnya pada tanggal-tanggal ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan tanggal berapakah malam kemuliaan itu terjadi. Nabi juga nggak tahu. Ini rahasia Allah. Supaya apa? Supaya kita manusia, orang-orang yang beriman, di 10 hari yang terakhir dia terjaga. Dia lebih banyak terjaganya daripada tidurnya. Seumpama Allah memberikan tahu, setiap tanggal 27 Ramadan umpama malam Lailatul Qadar itu ada. Maka kita kan hanya mengincar di tanggal itu. Tanggal yang lain kita abaikan itu. Jadi Allah sembunyikan Lailatul Qadar ini di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan agar kita di 10 hari itu, klimaksnya Ramadan, kita lebih banyak terjaganya daripada tidurnya. Lebih banyak melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud, banyak iktikaf di masjid. Untuk apa? Untuk menyisir di antara 10 hari yang terakhir itu, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Sehingga kita akan sibuk di 10 hari yang terakhir itu. Bukan sebaliknya, orang kadang-kadang sudah menjelang akhir Ramadan, bukan sibuk mencari Lailatul Qadar, malah sibuknya untuk lebaran, bikin kue, menyiapkan perbekalan untuk kita mudik ke kampung kita. Nah, umumnya di 10 hari yang terakhir ini banyak orang yang mulai kolap, ya. Mulai acak-acakan ibadahnya, konsentrasi mulai buyar. Padahal di 10 hari yang terakhir itu itqum minan nar, masa-masa di mana Allah membebaskan kita dari api neraka. Dan di dalamnya ada Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau malam itu kita kebetulan menemukan malam Lailatul Qadar ini, kita sedang beribadah, maka ibadahnya kita lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan itu sekitar 82 atau 83 tahun ya. Tahajudnya kita di malam itu sama dengan tahajudnya kita selama 1000 bulan atau 83 tahun. Baca Qur'annya kita di malam itu sama dengan baca Qur'annya kita, bahkan lebih baik dari orang yang baca Al-Quran sampai mencapai 83 tahun. Percepatan ibadah agar ibadah kita melonjak melebihi umat-umat terdahulu. Sebab itu di setiap 10 hari akhir di bulan Ramadan, yuk kita banyak-banyak iktikaf di masjid di malam hari terutama ya, dalam rangka kita menyisir malam Lailatul Qadar ini. Insya Allah kalau dari mulai tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, kita terjaga tiap malam. Ya. Satu malam itu pasti kita telah menemukan malam dari kemuliaan ini ya, Lailatul Qadar ini. Yang keempat, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas. Allah menyembunyikan para wali di antara manusia. Artinya Allah tidak menampakkan secara fisik ya, bahwa wali ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Allah sembunyikan. Kita nggak tahu di antara kita mungkin ada yang dia tuh sebetulnya wali. Hanya mungkin penampilannya, performnya dia sederhana. Tidak pakai sarung, tidak pakai jubah, tidak pakai gamis, tidak pakai sorban barangkali. Ya, hanya pakai baju biasa. Tapi dia wali itu.
Seperti Sunan Kalijaga ya. Beliau itu seorang wali Allah, tapi beliau sering sekali menggunakan baju-baju adat Jawa. Bahkan yang sering beliau pakai keseharian tuh menggunakan blangkon ya. Bukan peci, bukan kopiah, tapi blangkon. Pakai baju adat Jawa tuh. Seorang wali Allah. Tidak menggunakan jubah, tidak menggunakan gamis, pakai sorban, tidak. Ini ciri khas dari Sunan Kalijaga ya. Beliau seorang wali, tapi nggak menunjukkannya dengan bajunya yang seperti wali-wali yang lain. Nah ini kita di zaman sekarang mungkin ada ya. Ada yang dia sebenarnya wali Allah. Ya. Cuma dari penampilan kita tertipu karena dia biasa ya. Sederhana, tidak menunjukkan dia sebagai seorang wali. Maka kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita su'ul adab kepada orang-orang yang seperti ini. Yang kelima, wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian dalam umur manusia. Ini yang perlu sekali kita waspadai. Tidak ada seorang pun yang Allah beritahu kapan saat kematian itu tiba. Bahkan baginda Rasul pun tidak Allah kasih tahu kapan beliau wafat. Baru ketika Nabi tahu beliau wafat saat malaikat maut datang ke rumahnya. Baru Nabi tahu, oh saat ini mungkin terakhir saya ada di dunia ini. Itu baginda Rasul, apalagi kita ya. Allah merahasiakan kapan kematian kita. Ada yang meninggalnya ketika masih anak-anak, ada yang meninggalnya ketika remaja, ada yang meninggal ketika usia dewasa, usia tua, usia senja. Ada yang 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mencapai angka 100 tahun. Satu hal yang jelas, kita pasti akan menemui saat yang sangat menakutkan, yakni kematian. Nah, karena maut ini suatu yang rahasia, kita jangan main-main dengan umur kita. Kita jangan main-main dengan waktu itu. Kita jangan berleha-leha, santai-santai, nggak mau ibadah. Nanti ibadahnya kalau udah tua. Nanti rajin ke masjidnya kalau udah pensiun. Ngapain harus nunggu waktu itu? Jangan main-main dengan umur kita. Jangan main-main dengan waktu. Karena kita nggak tahu kapan saat umur kita di-cut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempersiapkan mati itu dari sedini mungkin ya. Jangan sekarang masih muda ya. Foya-foya aja dulu, puas-puaskanlah bekerja ya. Ibadah pada nanti. Ya bekerja harus. Tapi persiapan untuk menuju ke arah sana jangan kita lupakan. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia, kerja. Lupa tiba-tiba kita sakit, jatuh, meninggal dunia. Tanpa adanya persiapan yang maksimal. Di orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah, bukan orang yang ahli matematika, ahli bahasa Inggris, ahli teknologi. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian, dan seluruh aktivitas hidupnya dia persiapkan menjelang kematian itu. Yang terakhir, waqat tamas sholatal wusta fi sholawati. Allah menyembunyikan sholat wusta di antara sholat yang lain. Nah ini ada istilah sholat wusta ya, sholat pertengahan. Di antara para ulama-ulama kita banyak yang berbeda pendapat. Apa sih yang disebut dengan sholat wusta? Kalau sholat wajib jelas ada 5 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya jelas. Wusta ini banyak ulama-ulama kita yang berbeda pendapat. Syekh Abdul Qadir Jailani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat dalam hati. Karena apa? Hati ini kan tengah-tengah ya. Antara kepala, antara tangan, antara perut, antara kaki. Ada di tengah-tengah hati ini. Jadi
Sholat wusta menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sholat yang dilaksanakan menggunakan hati. Ada juga pendapat dari ulama kita, Alama Faqih Imani, bahwa sholat wusta ini sholat zuhur. Karena dia melihat baginda Rasulullah senantiasa melaksanakan sholat zuhur ketika matahari ada di pertengahan angkasa, tengah-tengah ya. Sehingga dikatakan sholat wusta. Adapun menurut Sayyid Qutub, beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ini sholat asar. Ini dilihat dari satu hadis ketika beliau berperang ya, melawan orang-orang kafir sampai beliau melampaui sholat asar ya. Sholat asar beliau sampai terlewati. Saking sibuknya perang sampai sholat asar terlewati. Jadi habis zuhur beliau memulai peperangan ya. Sampai mendekati maghrib peperangan baru selesai. Akibatnya apa? Asar terlewatkan. Apa kata Rasul? Orang-orang kafir yang kita serang ini membuat kita lupa kepada sholat wusta. Nah akhirnya seorang sahabat dan juga para mufassirin menafsirkan bahwa Nabi mengucapkan wusta ini karena beliau asar belum dikerjakan. Yang kemudian Nabi mengerjakan wusta ini setelah maghrib. Maghrib beliau sholat wusta, nah, kemudian setelah itu tibalah waktu isya. Jadi ucapan Nabi bahwa orang kafir telah menyibukkan kita sehingga melupakan kita kepada sholat wusta. Sehingga mufassirin menafsirkan bahwa wusta yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah sholat asar. Jadi berbeda pendapat antara para ulama-ulama kita tentang sholat wusta ini. Yang jelas ini sholat yang Allah sembunyikan di antara sholat-sholat yang lain. Yang di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan. Yang orang munafik dia nggak akan suka mengerjakan sholat itu. Karena Allah sembunyikan, pasti di dalamnya mengandung keutamaan yang sangat besar. Tidak mungkin satu ibadah Allah sembunyikan kalau di dalamnya tidak mengandung kebaikan yang sangat banyak. Saking istimewanya sampai Allah sembunyikan. Seperti tahajud lah ya. Tahajud ini kan sholat yang sangat berat. Allah sembunyikan, artinya sholat itu dikerjakan di tengah malam. Yang di dalamnya mengandung berbagai macam keutamaan yang sangat besar. Jadi semua nilai ibadah yang Allah sembunyikan, ya, sebagaimana tadi malam Lailatul Qadar, itu disembunyikan karena manusia harus mencari. Ya. Yang membuat kita kemudian terangsang untuk mencari, menggapai yang Allah sembunyikan itu. Kenapa Allah sembunyikan? Nah, itu yang mestinya nggak kemudian sudah Allah sembunyikan ini. Bukan, justru yang Allah sembunyikan kita berusaha untuk mencari. Karena pasti di dalamnya berbagai macam keutamaan-keutamaan.